Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen Gege. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan melihat setengah dari tubuh binatang dewa palsu ekstrim, dan tubuh harimau benar-benar berubah menjadi logam. Hal yang paling tidak dapat dipercaya adalah itu bukan benda mati, tapi masih ada nafas kehidupan. Tidak dapat dipercaya bahwa Taisu dapat mengubah tubuh dan logam. Memang jauh di depan Sensi dalam hal ini. Xiaoyan menyipitkan matanya, dan jika dia bisa menggunakannya pada bintang buas, dia pasti bisa mengubah tubuh manusia. Dengan cara ini, tubuh fisik dapat memiliki kemampuan pertahanan dan serangan yang sangat kuat. Sekarang, setiap kali Xiaoyan mendapat berita tentang Taisu, itu selalu dapat mengejutkan Xiaoyan. Pada saat yang sama, dalam kehampaan, dua sosok berlari dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah beberapa lama, sosok mereka tetap berada di suatu tempat dalam kehampaan. Mata dingin dan tegas, mereka menyapu. 893, apakah kamu yakin telah menerima gelombang Dewa Palsu 1087? Keduanya mengenakan baju besi yang tampak serupa. Dan baju besi ini mirip dengan baju besi Dewa Palsu pada avatar Taisu Xiaoyan. 927, apakah kamu meragukanku? Mereka sepertinya tidak memiliki nama, dan nama yang mereka panggil satu sama lain diganti dengan angka. Itu tidak benar, tapi aku tidak merasakan fluktuasi dewa palsu ketika aku datang ke sini. Jawab sosok bernama 927 itu. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan orang ini untuk menyembunyikan baju besi dewa palsu. Mata 893 memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan gelombang merah melonjak. Dan setelah menunggu beberapa saat, cahaya merah kembali dalam gelombang. Ada 4 bintang di sekitar, dan tidak ada fluktuasi dewa palsu di dua alam. Tetapi ada fluktuasi dewa palsu pada satu bintang. Cahaya merah 893 menyapu kekosongan di sekitarnya, dan bintang-bintang mendekati mereka. Binatang dewa palsu? Bagaimana bisa ada binatang dewa palsu di sini? Sosok 927 menunjukkan mata bingung. Mungkin hanya setelah dewa palsu lainnya jatuh, mereka dikendalikan oleh orang-orang Xuanyin. Dari perspektif fluktuasi, levelnya tidak tinggi dan tidak ada artinya menyelamatkan, kata 893 perlahan. Masuk akal bahwa dengan kekuatan stick di dunia ini, tidak mungkin untuk menyembunyikan fluktuasi dari baju besi dewa palsu. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk cincin biasa. Mungkinkah itu adalah fluktuasi yang salah? Sosok 927 berkata dengan curiga. Begitu kata-kata itu jatuh, 893 tiba-tiba berbalik, menjulurkan telapak tangannya dan memukul langsung di dadanya. Duar. Sosok 927 langsung terpesona olehnya. Xing Huo maju dan mengepalkan tinju sedikit, tetapi tidak berbicara lagi. Kamu berani menanyaiku? Sosok 893 berkata dengan dingin. Saya tidak berani. 927 menunduk. Sepertinya identitas mereka diurutkan berdasarkan angka. Semakin rendah angkanya, semakin tinggi identitas mereka. Tampaknya orang yang mengambil 1087 juga sangat misterius dan juga memiliki beberapa cara. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Taisu, dan dia seharusnya tahu bahwa itu dapat terungkap dan disembunyikan sepenuhnya, sehingga kita tidak dapat mendeteksinya. Setelah berpikir sejenak, sosok 893 perlahan membuka mulutnya dengan mata dingin. Dengan cara ini, kita tidak akan dapat menemukannya lagi. Sosok 927 berbisik. Selama dia masih di alam Xuanyin, dia berani menggunakan 1087 kita, bisa menguncinya lagi. Jangan khawatir, karena kita tidak dapat menemukan 1087.
Ayo kita pergi dan lihat siapa yang berani mengendalikan binatang dewa virtualku. Matanya terpancar. Tampaknya sejak dia meninggalkan adat kali ini, dia harus melakukan sesuatu sebelum dia mau menyerah. 927 tidak banyak bicara dan sepenuhnya mematuhi instruksi 893. Segera, keduanya melarikan diri menuju kehampaan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, begitu mereka bergerak. Dan arah yang mereka tuju bukanlah tempat lain, melainkan bintang Viantin, tempat Xiaoyan berada. 20 miliar! 20,5 miliar! Rumah lelang sedang berjalan lancar saat ini. Dan jelas ada banyak bos dan orang kuat yang sangat tertarik dengan binatang buas dari dunia Taisu ini. Dengan kata lain, ada lebih banyak kesempatan untuk bersentuhan dengan dunia Taisu. Sepertinya dia tidak asing dengan dunia Taisu. Dari sini, terlihat bahwa Taisu sudah lama mulai menyusup ke dunia cabang di sekitar dunia Sensi, menjadikan lapisan pertahanan. Jika Sensi harus dikalahkan, jika dunia ini dapat berbalik melawannya, maka itu akan menjadi ancaman besar bagi Sensi. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, setidaknya di dunia Sensi, masih sangat sulit untuk melihat informasi tentang keberadaan Taisu. Tetapi di dunia nyata Xuanyin ini, dia muncul di pelelangan ini secara besar-besaran. Ini mungkin permaisuri yang sengaja menunjukkan pada Xiaoyan. Meskipun ini hanya binatang buas, ini adalah situasi yang mungkin dihadapi dunia Sensi seperti alam Xuanyin. Meskipun dunia ini adalah setetes air untuk Sensi, tetapi yang mengkhawatirkan adalah seperti alam Xuanyin, tidak sedikit dunia tanpa pemilik. Jika semuanya dikendalikan oleh dunia Taisu dan menyerang Sensi secara berkelompok, maka Sensi akan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kali ini dunia Taisu menyerbu Sensi, mungkin puluhan ribu tahun yang lalu atau bahkan lebih lama lagi. Sepertinya itu tidak bisa dihindari. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia sangat tertarik dengan binatang harimau Taisu ini, Goyan mengatakan kepadanya secara langsung bahwa hal-hal di dunia Taisu tidak boleh dirusak. Xiaoyan menerima peringatan tentang baju besi dewa palsu. Meskipun benda itu terlihat perkasa dan mendominasi, sangat mungkin membawa bencana bagi dirinya sendiri. Tidak mungkin harimau ekstrim dewa palsu ini muncul di alam Xuanyin tanpa alasan. Pasti ada keberadaan lain dari dunia Taisu selain itu. Dibandingkan dengan istana dewa pemburu, mereka yang berasal dari dunia Taisu akan lebih kuat, memiliki ancaman. Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Xiaoyan dapat kembali ke Sensi dalam 500 tahun. Tetapi sebelum itu, Xiaoyan berharap untuk mendapatkan kembali semangat dunia di alam Xuanyin. Dan pada saat yang sama, dia harus melakukan segalanya, mungkin untuk menggunakan kekuatannya menerobos keabadian Kaisar. Kalau tidak, bahkan jika dia kembali, akan sangat sulit untuk menghadapi 10 Raja Roh Agung dari Istana Surgawi. Di Istana Surgawi, apakah Kui Jun atau Raja Roh lainnya? Ketika tidak ada tugas, sebagian besar waktu dalam pengasingan, saya tidak tahu apakah itu karena isolasi dunia. Hubungan antara Xiaoyan dan Kui Jun tidak kuat. Sedemikian rupa sehingga beberapa informasi yang bisa diperoleh Xiaoyan terputus-putus. Namun, saya juga mendapat beberapa informasi yang berguna. Misalnya, Istana Surgawi memang terhubung dengan dunia Taisu. Tampaknya bagi Istana Surgawi, keinginan terbesar mereka adalah melihat dunia Sensi musnah. Pikiran dan jiwa telah sepenuhnya disusupi. Adapun di belakang mereka ada tuan yang lebih kuat yang sangat ditakuti Sensi. Sejauh ini, dari ingatan Kui Jun, hanya ada sedikit terlihat bahwa ini dirahasiakan. Bahkan Kui Jun tahu sangat sedikit tentang itu. Tetapi ada satu hal, Istana Surgawi dengan panik memperluas kekuatannya. Dalam situasi ini, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah untuk mempersiapkan perang. Mereka tahu betul bahwa Taisu akan menyerang Sensi. Mereka jelas merupakan bagian dari Sensi. Tetapi bagi Sensi,
mereka adalah pisau tajam di dalam sensi. Adegan ini tidak hanya menghadapi invasi dari dunia luar, tetapi juga ancaman dari dalam sensi. Jadi sangat penting bagi sensi ketika mengatakan itu, ini akan menjadi ujian untuk bertahan hidup. Dan situasinya lebih parah dari yang dibayangkan. Harimau ekstrim Dewa Palsu mengeluarkan semburan raungan, mengejutkan puluhan ribu orang di rumah lelang, dan Xiaoyan juga bisa merasakan fluktuasi mengesankan yang datang dari harimau ekstrim Dewa Palsu. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, ketika dia menonton harimau Dewa Palsu dan kelompok makam pedang Dewa Gila telah ditangkap di ruang kristal tempat Xiaoyan berada. Tepat setelah masuk, pria pemimpin berada di belakang kotak pedang mengepalkan tinjunya dengan keras ke arah Xiaoyan. Pria itu melepas kotak pedang di belakangnya, berlutut dan membungkuk di depan Xiaoyan dan mengabadikan kotak pedang dengan kedua tangan. Ada 9 pedang di kotak pedang, yang semuanya adalah pedang paling terkenal di makam pedang Dewa Gila saya. Meskipun mereka tidak sebagus pedang pembunuh 7 dewa yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya, mereka pasti tidak buruk. Saya harap senior akan menerimanya. Dan jika klan saya tidak memiliki pedang ini, mungkin akan hancur. Jika senior bersedia menyerahkan pedang ini, saya, Lutong, ingin menjadi lembu atau kuda untuk senior, bersedia memberikan segalanya, termasuk kehidupan. Pemimpin pria itu bernama Lutong. Dengan ekspresi serius dia berkata, dan setelah dia selesai berbicara, semua orang di belakangnya berlutut dan sujud untuk menunjukkan bahwa pedang pembunuh 7 dewa benar-benar sangat penting bagi mereka. Aku tidak menginginkan hidupmu, dan aku tidak peduli apakah keluargamu hancur atau tidak. Yang lama dan yang baru akan diganti. Yang bisa bertahan hidup adalah yang terkuat, dan itu aturannya. Xiaoyan tidak menoleh ke belakang. Miliknya suara dingin bergema. Senior, jika kamu tidak mau, mengapa kamu manggil kami ke sini hanya untuk mempermalukan kami? Lutong menggertakkan gigi. Matanya menunjukkan tatapan kejam. Xiaoyan tidak berbicara. Seseorang telah mengirim 7 pedang pembunuh dewa ke ruangan di depannya. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan bergerak, dan ke-7 pedang panjang itu mengeluarkan suara pedang dan tersapu keluar dari batu hitam. 7 pedang panjang mereka semua digantung di depan Xiaoyan. 7 pedang ini sangat bagus. 9 pedang di kotak pedangmu tidak sebanding dengan ke-7 pedang ini. Aku bukan orang yang baik. Ke-7 pedang ini tidak banyak berguna bagiku, tetapi kamu harus menukarnya dengan nilai yang sama. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit, melambaikan kedua jarinya, dan setelah berputar-putar dengan panik di ruangan 7 pedang, selama beberapa saat, dia memasukkan kembali ke batu hitam itu lagi. Pada saat ini, mata Lutong penuh dengan kengerian. Menatap Xiaoyan, matanya gemetar. Roh pedang leluhur tetap ada di 7 pedang, tetapi Xiaoyan baru saja dalam waktu singkat untuk mengendalikannya dengan sempurna. Selain itu, kekuatan jiwa yang kuat itu juga membutuhkan bakat yang lebih penting daripada kekuatan jiwa. Dari waktu yang singkat tadi, Lutong sudah merasa bahwa Xiaoyan tampaknya lebih berbakat darinya. Setidaknya tidak ada masalah dalam mengendalikan 7 pedang. Jika dicocokkan dengan seni pedang, pasti bisa mengendalikan 7 dewa pedang dengan sempurna. Lutong menggertakkan gigi, tetapi makam pedang Dewa Gila tidak dapat melakukannya tanpa pedang 7 dewa. Senior, selain 9 pedang ini, kami juga akan menambahkan peta tersembunyi misterius. Untuk senior, mungkin sulit bagi kami untuk masuk. Saya harap senior akan bermurah hati dan memberikan pedang pembunuh 7 dewa. Dan Lutong ada di sini untuk berterima kasih. Saat Lutong berkata, dia bersujud dengan berat dan suaranya bergema di ruang kristal. Haruskah ada rahasia khusus yang disembunyikan di pedang pembunuh 7 dewa? Xiaoyan berbalik dan menatap Lutong. Jika dia berbohong,
dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari Xiaoyan. Sejujurnya, senior, pedang ini bisa membuka tanah leluhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Keluarga kita menghadapi ancaman musnah oleh beberapa kekuatan. Satu-satunya cara untuk membuka tanah leluhur adalah dengan menggunakan energi pedang nenek moyang kita untuk bertahan melawan musuh. Lutong memandang Xiaoyan dengan mata tidak memihak, berkata dengan serius. Dia juga tahu bahwa trans apapun di matanya atau penyembunyian apapun di hatinya akan dilihat oleh Xiaoyan. Baginya ini mungkin rahasia keluarga yang tersembunyi. Tetapi bagi Xiaoyan, energi pedang leluhur seperti apa? Semuanya tanpa godaan apapun. Lebih baik langsung menjelaskan yang sebenarnya dan mengatakan yang sebenarnya. Mungkin akan ada kesempatan. Xiaoyan memandang Lutong dan mengulurkan telapak tangannya. Lutong segera menyerahkan kotak pedangnya kepada Xiaoyan. Tapi Xiaoyan melihat ke kotak pedang tetapi menggelengkan kepalanya. Lutong tertegun dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera sebuah cahaya menyala di tangannya dan sebuah gulungan gambar aneh dan tidak lengkap muncul di telapak tangannya. Dan dia menyerahkan kepada Xiaoyan dengan hormat. Saya tidak ingin bersembunyi dari senior. Gambar ini tidak lengkap. Tetapi jika senior tertarik dengan barang ini, selama senior mau menukarnya, saya masih memiliki barang lain yang cocok dengan gambar ini. Saya tahu, itu saya tidak cukup kuat. Sebaliknya, jika saya bisa masuk, Anda pasti akan mendapatkan banyak uang. Lutong sepertinya tahu apa yang diinginkan Xiaoyan. Matanya langsung berbinar dan dia berkata dengan cepat, "Oh, ceritakan kisahnya." Xiaoyan mengangkat alisnya. Lutong tidak berniat untuk menceritakan. Apa yang dia inginkan adalah melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkan pedang pembunuh 7 dewa dari tangan Xiaoyan. Ditakdirkan untuk dimakamkan. Jika seseorang dapat memasuki istana abadi yang jatuh ini, hartanya pasti berada di atas pedang pembunuh 7 dewa. Lutong memandang Xiaoyan dan berkata dengan tegas, seolah semua informasi yang dia katakan itu benar dan tidak ada kebohongan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh, tanpa banyak ekspresi, tetapi dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gambar sisa di tangannya. Tangan dengan sapuan tatapannya, Xiaoyan mengerutkan kening dan kekuatan jiwa alam menyelimuti Lutong. Gambar sisa? Gambar ini hanya menggosok. Saya tidak tahu berapa banyak salinan yang telah digosok sebelumnya. Berapa banyak orang yang telah Anda tipu dengan cara ini? Xiaoyan berkata dengan dingin. Saat berbicara, ada aura pembunuh dingin yang memancar darinya. Kulit Lutong tiba-tiba berubah dan dia melihat sebuah batu giok tergelincir di tangannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan kedua tangan. Senior, tenanglah. Saya tahu bahwa peta yang tersisa adalah gosokan. Tetapi selip giok ini, senior akan mengetahuinya saat Anda memeriksanya. Selip giok di tangan Lutong ditangguhkan di udara dan kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya. Setelah beberapa saat, jiwa tiba-tiba menarik diri dari selip giok dengan keterkejutan di matanya. Sungguh selip giok yang aneh. Xiaoyan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Saya mendengar bahwa selip giok ini dibawa keluar dari hutan belantara abadi. Senior melihat dengan hati-hati. Garis-garis pada selip giok sangat mirip dengan gambar sisa. Jadi saya menyimpulkan bahwa selip giok pasti berasal dari hutan belantara abadi. Saya tidak dapat menembus ke dalam selip giok. Tetapi mungkin selip giok harus dapat menemukan informasi yang berguna. Ini sudah menjadi milik generasi muda, dan saya harap senior akan memenuhinya. Lutong berlutut dan membungkuk lagi. Xiaoyan mengambil selip giok dan gambar sisa, mengangkat tangannya dan mengirim batu hitam dengan 7 pedang di depan Lutong. Kesepakatan. Lutong sangat gembira. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, melihat 7 pedang di atas batu hitam di depannya, tubuhnya gemetar karena kegembiraan.